Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du, selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa STIB Al-Muhsin yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan ke-6 ini, yaitu pada mata kuliah Ilmu Kalam, kita akan membahas tentang aliran Murji'ah. Salah satu aliran dalam teologi Islam. Aliran dalam akidah Islam, seperti itu. Murji'ah adalah sebuah aliran yang menangguhkan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah, yaitu di akhirat. Jadi Murji'ah merupakan sebuah aliran yang berpendapat bahwa perbuatan seseorang, baik itu muslim maupun non-muslim, muslim atau kafir, kita tidak berhak untuk menghukum atau menjudge-nya. Karena semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aliran mereka seperti itu. Nah, adapun sejarahnya bahwa Murji'ah muncul pada awalnya karena konflik politik. Di awal-awal Islam. Tepatnya ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dalam sebuah demonstrasi di Madinah. Jadi kalau ada yang bertanya kapan demonstrasi itu ada, ya sudah ada sejak dulu, sejak awal perkembangan Islam, yaitu pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masyarakat saat itu difitnah oleh sekelompok orang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, ya. Akhirnya masyarakat berdemo di Madinah di depan kekhilafahan Utsman, istana kekhalifahan Utsman, dan akhirnya beliau terbunuh oleh entah siapa. Sampai sekarang tidak diketahui siapakah pembunuh Utsman bin Affan. Pada kasus terbunuhnya Utsman bin Affan ini menimbulkan konflik dalam umat Islam, yaitu konflik antara penerus Utsman bin Affan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan keluarga daripada Utsman bin Affan, yaitu diwakili oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pada akhirnya terjadi peperangan, yaitu perang Siffin, ya, antara kedua kubu tersebut, kemudian melahirkan adanya tahkim atau arbitrase di Daumatul Jandal di daerah Irak. Dan pada saat itu muncul dua golongan yang bertentangan, yaitu antara Syiah dan Khawarij. Syiah yaitu orang yang sangat mencintai Ali, adapun Khawarij orang yang mengkafirkan para pendosa besar. Orang-orang yang tidak berhukum pada hukum Allah dianggap dosa besar, mereka dibunuh, halal darahnya, juga halal hartanya, seperti itu. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Amr bin As, itu semua dianggap kafir oleh orang-orang Khawarij. Nah, di antara dua kubu ekstrim ini muncullah kubu yang mengaku sebagai aliran penengah, yang mengaku sebagai ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan maupun tidak ekstrim kiri. Ngakunya seperti itu, yaitu kelompok Murji'ah. Mereka tidak memihak siapapun, tidak pro Ali, tidak juga mengkafirkan Ali. Bagi mereka, apa yang terjadi nanti itu urusan Allah di akhirat. Alih-alih mengaku sebagai ummatan wasaton atau umat yang tengah-tengah, justru mereka malah berlepas tangan dari masalah. Karena pada hakikatnya yang ummatan wasaton adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Murji'ah. Kalau Murji'ah itu hanya mengaku-ngaku sebagai ummatan wasaton. Ngaku sih gampang, tapi pembuktiannya yang tidak mudah, ya, seperti itu. Ngakunya tengah-tengah, tapi buktinya mereka justru malah lepas tangan dari masalah. Karena kalau ada masalah jangan dilepas tangan, diselesaikan. Ada masalah diselesaikan, bukan dibiarkan. Ya, kalau dibiarkan maka akan muncul masalah baru, seperti itu.
Nah, dari masalah politik kemudian Murji'ah berkembang menjadi masalah teologi ya, dan Murji'ah menjadi salah satu teologi dalam Islam. Meskipun teologi Murji'ah ini hanya sebatas sejarah kalau hari ini. Karena Murji'ah sudah tidak ada lagi lah, golongannya tidak ada lagi orang yang mengikuti Murji'ah. Ini hanya sekedar sejarah teologi seperti itu. Selanjutnya dalam pokok ajaran Murji'ah, kita akan bahas tentang pokok ajaran Murji'ah. Yang pertama, menurut mereka bahwa iman itu cukup di dalam hati. Iman tidak perlu dibuktikan. Ini berbeda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita iman itu ya dalam hati kemudian disyahadatkan. Maka kalau ada seorang mu'alaf, ada seorang non-muslim mau masuk Islam harus disaksikan, disyahadatkan seperti itu. Supaya diketahui ini orang beriman atau belum. Nah, kalau kita sudah keturunan Islam ya kita bersyahadat terus kan tiap hari. Di sholat juga tasyahud terus gitu. Kita juga punya KTP, KTP-nya Islam seperti itu. Kalau menurut orang Murji'ah ya iman cukup dalam hati, tidak dibuktikan, tidak perlu disyahadatkan. Jadi kalau Murji'ah masih ada sekarang, ya KTP tidak perlu ada agamanya. Karena buat apa agama didzohirkan? Agama itu di dalam hati saja, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau masih ada Murji'ah, mungkin mereka ingin supaya tidak ada kolom agama di KTP, kura-kura seperti itu ya, kura-kura. Nah, kemudian yang kedua, ajaran Murji'ah yang pokok adalah menganggap bahwa perbuatan manusia itu ditangguhkan. Kita tidak berhak untuk menghukum manusia. Karena itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menjatuhkan hukuman adalah Qadhi Rabbul Jalil. Qadhi yang Maha Agung yaitu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, berbeda dengan kita orang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau seperti ini ya nggak ada hukuman di dunia, semua carut marut, semua akan menjadi kacau kalau semua hukuman akan ditangguhkan sampai di akhirat. Tidak ada hukuman di kalangan umat manusia, tidak ada, pengadilan bubar seperti itu. Hakim-hakim pensiun dini kalau ngikutin ajaran Murji'ah. Ya, untungnya Murji'ah sudah tidak ada di muka bumi ini seperti itu. Maka aliran Murji'ah tidak sesuai dengan kemanusiaan. Islam itu adalah agama yang manusiawi. Semua ajaran Islam itu bersifat sesuai dengan kemanusiaan. Islam mengajarkan adanya hukuman. Orang yang bersalah dihukum. Kenapa? Karena itu manusiawi. Kalau tidak ada hukuman terhadap orang yang salah, maka kesalahan akan merajalela, kejahatan akan membabi buta, seperti itu. Nah, aliran Murji'ah ini tidak manusiawi. Kalau semuanya ditangguhkan, diserahkan kepada Allah di akhirat, itu tidak manusiawi. Tidak ada keadilan di tengah-tengah umat manusia. Padahal keadilan adalah salah satu pokok dalam ajaran Islam. Ya, untung saja sudah tidak ada ya. Nah, kemudian macam-macam Murji'ah ya. Ada dua kelompok dalam aliran Murji'ah. Yang pertama adalah kelompok Murji'ah yang moderat. Ini sudah ngaku di tengah-tengah, masih ada yang moderat. Tengah-tengah pula. Tengah-tengah dalam tengah-tengah itu gimana? Menurut mereka, yaitu Murji'ah moderat, para pendosa besar tidak dihukumi kafir, tapi akan disiksa di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Ini mirip dengan Ahlussunnah. Orang-orang yang berdosa besar itu tidak dihukumi kafir, tetapi mereka nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya. Nah, kalau sudah hilang dosanya, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini juga sama dengan, mirip sekali lah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya di awal tadi. Kalau orang Murji'ah ya sudah, orang dosa besar ya itu nanti urusannya Allah. Orang mencuri, orang berzina, orang membunuh itu dibiarin aja. Tidak ada hukuman di dunia. Biarlah Allah yang menghukum di akhirat. Ya, ngeri sekali seperti itu. Kalau Ahlussunnah kan enggak. Kalau Ahlussunnah ya orang berdosa, tidak kafir, nanti di akhirat disiksa oleh Allah,
setelah dosanya habis dimasukin surga, tapi di dunia tetap ada hukuman untuk menegakkan keadilan di antara manusia seperti itu. Kelompok yang kedua dari aliran Murji'ah adalah kelompok Murji'ah yang ekstrim, yaitu orang-orang yang mengatakan dirinya kafir tidak disebut kafir karena iman dan kafir ada dalam hati masing-masing manusia. Ini ngeri sekali ini. Jadi ada orang mengatakan saya kafir misalkan, itu nggak disebut kafir. Jadi tidak ada orang kafir di muka bumi ini. Semuanya tergantung urusannya masing-masing lah seperti itu. Tidak boleh seutuh sama orang Kristen. Itu orang Kristen jangan-jangan hatinya Muslim, ya. Nggak boleh begitu. Ada orang Yahudi, orang Buddha, orang apa saja itu tidak dianggap kafir karena bisa jadi hatinya adalah seorang Muslim. Ini kata Murji'ah. Ya, kalau kayak gini nggak ada selesainya. Ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ya iman tetap urusannya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita nahkumu bidzahir. Wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita itu sebagai umat manusia menghukumi apa yang tampak, apa yang tertera seperti itu. Apa yang terjadi kita lihat dengan mata itu kita hukumi. Seperti itu. Ada orang kata pindah Kristen ya Kristen, kata pindah Buddha ya Buddha, Islam ya Islam. Adapun hatinya itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun terkesan lucu dan tidak masuk akal, tapi orang-orang Murji'ah pun punya dalil dari Al-Quran pula ya. Salah satunya adalah dari surat At-Taubah ayat 102 yang berbunyi wa akhuruna tarafu bidunubihim khalatu amalan sholihah wa akhur sayya asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Yang artinya dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Perlu digarisbawahi di sini ada kata-kata mudah-mudahan. Asallah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Artinya menurut orang Murji'ah ya inilah dalilnya bahwa sesuatu itu diserahkan pada Allah saja. Karena Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kita nggak usah ikut campur urusan Allah, kata mereka seperti itu. Nah, kalau kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para mufasir kita ya ayat ini dimaksudkan untuk bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dosa mereka bisa jadi diampuni oleh Allah karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi urusan dunia, urusan keadilan tetap harus ditegakkan karena Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat adil seperti itu. Baik, itulah sekelumit tentang aliran Murji'ah. Silakan kalian diskusikan ya. Silakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.